Wali Kota Cimahi Insinyur Haji Ajai Muhammad Priyatna, MM melakukan penyemprotan disinfektan ke daerah RW 14 Kelurahan Cibabat Kota Cimahi yang termasuk wilayah zona merah pada hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020. Wilayah tersebut termasuk daerah zona merah, dikarenakan ada salah seorang warga di sana terpapar terinfeksi COVID-19 yang bernama Natalia. Namun kata Ajai, korban yang terpapar tersebut saat ini sudah berangsur-angsur membaik dan dirawat di Rumah Sakit Santosa. Bahkan kata Ajai kembali, keluarga Natalia pun saat ini sedang diisolasi mandiri dan sudah diswab dibantu oleh swadaya masyarakat sekitarnya. Harapan Ajai kepada masyarakat bahwa COVID-19 bukanlah merupakan penyakit yang aib. Jadi janganlah khawatir, di Cimahi dari 78 kasus yang terpapar virus corona, alhamdulillah banyak yang sembuh, sebanyak 23 orang, dan yang meninggal hanya 3 orang, berarti tidak ada penambahan, dan sisanya dalam pemeriksaan. Alhamdulillah mereka sudah nampak sembuh. Sedangkan saat disinggung terkait masalah belajar mengajar untuk anak sekolahan, Ajai belum bisa memastikan kapan akan dimulainya anak sekolah akan masuk sekolah. Karena menurut Ajai, jangan sampai terjadi di Prancis anak masuk sekolah, akhirnya banyak yang terpapar. Korea ada 4 anak sekolah yang terpapar. Jadi kata Ajai, dirinya belum bisa memastikan anak-anak sekolah mulai masuk sekolah. Sekarang untuk sementara waktu anak-anak sekolah lebih baik belajar di rumah saja, daripada harus ada yang terpapar. Bahkan Ajai menghimbau kepada masyarakat agar setiap keluar rumah diharapkan harus pakai masker, dan jangan lupa harus jaga kebersihan cuci tangan pakai sabun. Terkait masalah new normal, menurut Ajai pihaknya akan melakukan rapat bersama pihak Polres Kota Cimahi, Kodim 0609, Kejari pada hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Mengamankan daerahnya lah. Salah satunya adalah dengan penyemprotan disinfektan. Ada satunya satu keluarga di sini, yang satunya terpapar positif, sudah di rumah sakit. Sudah menuju sembuh, keluarganya sudah di swab, lagi nunggu hasil. Untuk itu isolasi mandiri dan dibantu disupport sama teman-teman, sama tetangga-tetangga. Itulah yang kami perlukan. Namanya siapa Pak? Yang terpaparnya Natalia namanya. Sudah di salah satu rumah sakit. Dan keluarganya sudah di swab, lagi menunggu hasil. Selagi menunggu hasil belum keluar, isolasi mandiri dulu, disupport sama masyarakat sekitar. Inilah yang kita perlukan. Karena sekali lagi bahwa COVID-19 ini bukan aib, bukan penyakit yang dikeluarkan apa. Kita tahu penularannya seperti apa. Dan jangan khawatir, banyak yang sembuh. Hari ini Cimahi 78. Alhamdulillah yang meninggal tetap 3, tidak bertambah. Yang sembuh nambah 3 apa 4 saya lupa. 23 deh totalnya yang sembuh. Sisanya di rumah sakit, kita isolasi sama kita. Dan seluruhnya kondisinya 85% baik. Mudah-mudahan dalam minggu besok sudah ada 12 yang menunggu swab terakhir hasilnya. Tapi kalau melihat kondisi tubuhnya menuju ke sehat, yang di salah satunya di personel itu. Apresiasi Pak terhadap kegiatan LSM dan Ormas. Kami sangat mengapresiasi teman-teman, khususnya yang tergabung dalam Ormas LB Pekat ini dengan Kang Hari dan kawan-kawan yang terus tidak ada henti-hentinya, tidak ada patah semangatnya bagaimana Cimahi ini kita usahakan secara bersama-sama supaya keluar dari wabah ini. Sekali lagi bahwa kuncinya adalah bersama-sama. Bagaimana masyarakat mematuhi aturan pemerintah, kalau keluar rumah memakai masker, jauhi kerumunan sebisa mungkin, rajin cuci tangan. Strategi Pemkot Pak jelang new. Nah, ini kan besok berakhir masa PSBB nih. Nah,
Masuk PSBB, tapi kami dari Pemkot Kota melanjutkan. Tapi Pak, zona merah masih di Cimahi Pak? Bentar kan? Masih. Bentar kan? Jadi kita PSBB berakhir besok, tapi kita sudah melayangkan surat untuk memperpanjang PSBB dengan sedikit kembali ke yang lama, bahwa parsial di wilayah yang kecil kita kunci. Kalau jalan-jalan protokol mungkin kita akan buka, tapi tetap bahwa pembatasan. Nah sekarang kan bergulir new normal yang memang jujur saya secara spesifik lagi memformulasikan apa itu new normal itu. Tapi kurang lebih ginilah, restoran yang nampung 50 orang jadi 25 orang. Mall dilihat, ini kapasitasnya 200, hanya 100 orang yang boleh. Kurang lebih begitu. Dan teman-temannya TNI Polri juga ditempatkan di tempat keramaian atas instruksi dari orang nomor satunya. Dan kita besok kami mau rapat dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres, bagaimana memformulasikan new normal ini. Pak, pertanyaan sangat umum, anak-anak sekolah di. Nah itu yang menjadi fokus saya khususnya. Sampai kapan anak-anak ini mulai sekolah? Itu kan pertanyaan yang kalau melihat situasi sekarang, saya pribadi belum berani menyekolahkan anak-anak. Ada pengalaman di 2 negara. Prancis begitu masuk 50 anak terpapar. Korea begitu masuk ada 4 anak terpapar. Nah, kita kalau belum yakin dengan situasi yang begini, anak-anak saya tidak akan sekolahkan dulu. Sekolah di rumah aja dulu. Karena ya namanya anak-anak. Bagaimana kita melarang social distancing, apa-apa social distancing, nggak main bola, gitu. Mariung dan semua itu yang sangat dikhawatirkan. Dan kita tahu bahwa COVID-19 ini rada tidak memandang usia, ya. Anak bayi ada yang kena, anak kecil banyak yang kena, orang tua apalagi. Jadi kalau belum yakin dengan situasi tersebut, khususnya anak sekolah, saya belum berani menyekolahkan anak-anak. Apalagi zona merah Pak ya. Sedangkan menurut Lurah Cibabat Sodikin, pihaknya merasa berterima kasih kepada Wali Kota Cimahi yang mau turun tangan langsung ke wilayahnya yang dikategorikan sebagai zona merah dan bersedia lakukan penyemprotan disinfektan serta pembagian masker. Masyarakat sangat antusias menyambut Wali Kota Cimahi yang sangat aspiratif dan kepedulian terhadap masyarakat. Bahkan Sodikin mengharapkan adanya kebersamaan masyarakat bekerja sama dengan pemerintahan Kota Cimahi agar masyarakat untuk tidak gampang menerima dan menyerap serta menimbulkan gejolak masalah berita-berita hoaks. Kita tetap kerjasama aja, kerjasama. Kalau yang lainnya kita udah ini, sekarang ingin semua masyarakat dan pemerintah bersatu untuk memerangi ini, dan masyarakat jangan banyak menerima berita yang tidak jelas gitu, karena pemerintah sudah jelas memberikan informasi itu melalui kelurahan dan jelas gitu. Ini kan sekarang masyarakat itu menerima informasi itu dari berbagai macam gitu ya, jadi kadang-kadang ditelan begitu aja yang belum jelas ini kebenarannya gitu. Langkah edukatif dari kelurahan sendiri seperti apa Pak? Nah, kita memberikan sosialisasi dengan melalui RW/RW dan RT gitu ya, harus memberikan pemahaman, harus edukasi, dan lembaga-lembaga yang lain Pak. Kita alhamdulillah di Cibabat ini lembaga-lembaganya udah kompak gitu ya, termasuk Linmas gitu ya, itu untuk mengedukasi lah ke masyarakat, menyampaikan jangan sampai informasi itu salah tangkap gitu. Nah, tindakan Bapak untuk yang sekarang kena COVID ini yang terpapar gimana Pak? Nah, ini alhamdulillah karena itu dari Pak Wali ya, sekarang itu kalau ada yang terpapar langsung ambil, alhamdulillah, karena di masyarakat tidak menimbulkan keresahan yang baru gitu. Nah, ini merupakan gegrek lah masyarakat dengan ini. Jadi kita masyarakat tinggal perhatian yang ada di rumahnya aja gitu kan. Tidak melakukan sterilisasi Pak? Sterilisasi udah dilaksanakan oleh RW dan RT masing-masing, dan untuk yang diisolasi juga udah dibantu oleh masyarakat secara swadaya, dan kita juga seandainya tidak mampu masyarakat, kita siap gitu untuk membantu gitu. Lalu situasi warga mengenai bansos ya, Bagja Sukmana, Salza TV mengabarkan dari Cimahi.